Monstera sampai Philodendron. Mereka rasanya kerap dibicarakan di media sosial ketika teman dan kerabat mengunggah foto-foto dedaunan berpot estetik. Selepas dari wujudnya yang instagramable, sebenarnya tren ini bisa menjelaskan preferensi belanja generasi muda. Banyak yang berpikir ini hanyalah tren pemborosan sementara, tapi tidak bagi generasi milenial. Masyarakat Indonesia memang sedang kecanduan tanaman hias. Yang tadinya iseng, sekarang menjadi hobi dan rela mengeluarkan uang untuk menambah koleksi. Yang tadinya sekedar tahu, sekarang lancar membedakan berbagai tanaman. Harga pun terus meningkat, mengingat keterbatasan pasokan karena tanaman perlu waktu bertumbuh sebelum dijual. Kebetulan kita ngambil dari orang di luar Jakarta, beberapa aja sih, nggak nyetok sampai sebanyak-banyaknya karena susah barangnya juga. Stok barang yang sedikit ya dibanding dulu, karena kan makin kesini makin banyak peminat, mungkin kan namanya tanaman itu budidaya nggak segampang itu ya. Emang tanaman ini kan sebenarnya kayak tren fashion ya, jadi ada beberapa yang tiba-tiba langka dan harganya mahal. Balik lagi sih ke supply dan demand-nya gitu kan. Banyak dicari itu mungkin semacam philodendron ya, yang kekinian pokoknya. Sampai yang ratusan atau puluhan juta juga ada, itu jenis tanaman-tanaman tertentu aja tetap. Satu lembar daun anthurium sekarang bisa mencapai 25 juta rupiah, melejitkan omset harian pebisnis tanaman. Dulu gue beli sempet pas lagi hits-hitsnya. Sekarang nih anthurium di rumah gue udah gede banget, yang mungkin dulu harganya bisa jual 100 jutaan, ya sekarang udah balik lagi. Pasar tanaman hias global juga diprediksikan bertumbuh sekitar 6,3% selama 5 tahun ke depan. Peningkatan penjualan tanaman hias juga semakin melonjak karena pandemi. Pola konsumsi yang sekarang beralih ke hobi kemudian meningkatkan pengeluaran masyarakat di kategori ini, mengalahkan belanja elektronik dan bahan bakar. Terlepas dari lonjakan masif kala pandemi, tanaman hias sebenarnya bukanlah hal baru. Kenapa tiba-tiba milenial bersamaan berhobi ini? Sekarang banyak anak muda yang rela menghabiskan jutaan untuk tanaman hias. Jumlah yang mungkin akan digunakan generasi sebelumnya untuk merenovasi hunian. Kalau dari gue sendiri ada kepuasan dari diri gue untuk ngelihat tanaman itu tumbuh. Balik lagi nih kayak ke hobi. Kalau misalnya lo suka, ya udah lo willing to spend. Meski terkesan kurang bijaksana, sebenarnya ada penjelasan di balik preferensi ini. Generasi setelah 1980 memang lebih lambat dalam menetap dan berumah tangga, karena berbagai alasan seperti untuk berkarir atau bereksplorasi dulu. Secara umum, pergeseran ini juga cenderung dikarenakan oleh kondisi keuangan yang belum memadai untuk menetap. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja terus mendorong generasi muda untuk berpindah dan menetap di perkotaan, identik dengan metafora concrete jungle. Generasi muda yang kebanyakan bekerja di dalam ruangan cenderung tidak mempunyai akses ke ruang hijau, apalagi di ibu kota yang ruang terbuka hijaunya hanya 9,98%. Kehadiran tanaman hias kemudian memberikan sedikit sentuhan penghijauan dan kelegaan, menghadirkan kembali koneksi yang hilang dengan alam. Terus meningkatnya harga properti perkotaan juga menjadi salah satu pendorong tren ini. Ketika generasi sebelumnya dapat berkebun dengan pohon besar karena luasnya hunian, tingginya biaya hidup sekarang membuat kepemilikan rumah berada di luar jangkauan banyak milenial. Sehingga mereka cenderung tinggal di hunian kecil dengan ruang terbuka terbatas. Mempunyai lahan untuk menanam pohon pun menjadi impian belaka. Jadi tanaman hias merupakan alternatif penghijauan yang lebih realistis di tengah urbanisasi. Bagi generasi ini, hobi tanaman hias merupakan bagian dari kesejahteraan. Mereka terkenal lebih leluasa dalam membelanjakan uangnya untuk tujuan self-care dan wellness. Terbukti dengan melejitnya industri wellness belakangan ini. Mengingat tingkat stres masyarakat Indonesia yang mencapai 75%. Alasan gue memilih tanaman karena gue stres sih. Tanaman tuh malah jadi salah satu healing gue lah. Ada alasan buat bangun pagi terus ngelihat pucuk-pucuk daun yang baru, berpengaruh banget sih buat mental gue gitu. Sehingga untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan, banyak milenial membeli tanaman untuk meningkatkan oksigen dan membersihkan udara. Selebihnya, tanaman juga dapat menyeimbangkan hidup dan mengurangi stres. Melejitnya tren ini juga merupakan reaksi dari dominasi teknologi modern. Merawat tanaman memberikan kesempatan untuk beristirahat dari layar digital dan kembali ke dunia nyata.
Ironisnya, media sosial lah yang turut mendorong boomingnya tren ini. Pasti banyak lah yang kemakan society, pingin juga punya suatu barang yang orang lain punya. Beda sih motif setiap orang, tapi banyak sih gue percaya orang-orang yang makan tren. Demam tanaman hias ini membuka wawasan tentang pergeseran preferensi generasi sekarang. Di tengah ramai dan bisingnya perkotaan, penghijauan meskipun hanya sebatas spot kecil dapat memberikan ketenangan dan meningkatkan suasana hati.